Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiardi Yuangga Saputra dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bandwidth. Apa itu manajemen bandwidth? Agar penggunaan bandwidth atau kapasitas jaringan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan merata, maka diperlukan manajemen bandwidth untuk melakukan pengaturan penggunaannya. Tujuan dari melakukan manajemen bandwidth adalah agar sumber daya jaringan yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan adil oleh semua pengguna yang terhubung dalam suatu jaringan. Fungsi manajemen bandwidth. Bandwidth manajemen berfungsi untuk memastikan setiap pengguna bandwidth dalam suatu jaringan berjalan secara efisien dan merata, di mana semua pengguna yang ada dalam suatu jaringan komputer mendapatkan sumber daya akses yang sama. Contoh beberapa fungsi lain dari manajemen bandwidth. Yang pertama, pembatasan bandwidth. Yang kedua, prioritas penggunaan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang keempat, monitoring dan reporting. Yang kelima, menjaga keamanan jaringan. Metode manajemen bandwidth. Metode manajemen bandwidth merujuk pada cara atau proses untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya jaringan secara efisien dan merata. Dalam melakukan manajemen bandwidth, ada beberapa metode yang diperlukan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam melakukan manajemen bandwidth. Yang pertama, ada Simple Queue. Simple Queue merupakan sebuah metode yang paling sederhana dalam kelompoknya untuk melakukan kontrol penggunaan bandwidth, di mana metode ini akan mengatur kecepatan upload dan download dari setiap koneksi pengguna berdasarkan parameter IP address mereka. Cara ini akan mengatur dan memberikan alokasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, dalam metode ini, setiap pengguna akan diberikan prioritas sesuai dengan nomor urut koneksi mereka. Ketika antrian penuh, maka paket data akan diabaikan. Metode ini memastikan jaringan dalam keadaan yang lebih stabil dan efisien bagi semua pengguna. Yang kedua ada Queue Tree. Dalam metode Queue Tree, administrator jaringan melakukan pengaturan bandwidth lebih terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sama hal dengan namanya, metode ini menggunakan struktur bentuk pohon untuk mengatur setiap alokasi bandwidth dalam suatu jaringan. Setiap node atau simpul susunan jaringan diberikan alokasi penggunaan jaringan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar penggunaan bandwidth dalam suatu jaringan berdasarkan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna atau aplikasi tertentu yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada share up to. Metode share up to dikenal lebih fleksibel bagi pengguna. Hal ini karena dalam suatu jaringan alokasi bandwidth akan dibagi secara merata kepada semua pengguna yang terhubung pada jaringan. Ketika pengguna tidak sepenuhnya bandwidth mereka, maka akan digunakan oleh pengguna yang lain membutuhkan. Metode ini dikenal fleksibel, tetapi tidak ada pembagian yang terperinci terkait prioritas bandwidth berdasarkan kebutuhan pengguna tertentu. Tentu hal ini akan menyebabkan aplikasi atau layanan yang lebih penting tidak mendapatkan alokasi bandwidth yang cukup. Yang keempat, ada prioritas traffic. Metode prioritas traffic merupakan sebuah teknik untuk mengatur prioritas dan pengalokasian bandwidth pada jaringan komputer. Tujuannya agar lalu lintas data yang lebih penting akan diberikan prioritas lebih tinggi dibandingkan lalu lintas yang kurang penting. Metode ini membutuhkan perangkat lunak atau perangkat keras khusus yang dapat bekerja untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan lalu lintas berdasarkan jenisnya. Misalnya streaming video, browsing web, email, atau aplikasi bisnis yang akan dikelompokkan berdasarkan tingkat prioritasnya kemudian diberikan alokasi bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada hierarki token bucket. Metode hierarki token bucket adalah teknik untuk mengatur dan mengontrol penggunaan bandwidth pada jaringan dengan struktur hierarki. Administrator akan memprioritaskan penggunaan bandwidth berdasarkan jenis layanannya, di mana penggunaan bandwidth dikontrol dengan menggunakan token bucket. Token bucket akan berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur setiap penggunaan bandwidth pada jaringan. Penggunaan akan diberikan token yang mempresentasikan alokasi bandwidth, dan jika token habis, maka pengguna tidak dapat mengakses jaringan lagi sampai diberikan token baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.